Selamat datang di 7 hari menguasai kepemimpinan retro, reflektif, dan transformatif. Saya senang sekali jumpa bersama para pemimpin yang haus dengan ilmu, yang haus untuk meningkatkan terus kapasitas dirinya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Di hari pertama ini kita akan membahas mengenai pemahaman dan praktek refleksi. Sebagaimana judul dari pelatihan ini adalah pelatihan menjadi pemimpin yang reflektif dan transformatif. Jadi sangat penting bagi kita untuk betul-betul memahami apa itu refleksi dan bagaimana praktek refleksi yang kita akan praktekkan ini. Refleksi seringkali didefinisikan dengan hal-hal yang sulit sekali untuk dipraktekkan, hal-hal yang sangat holy grail begitu ya, sulit sekali untuk dicapai begitu. Karena definisi-definisinya yang sangat unik. Salah satunya refleksi harus pergi ke goa, bertapa 3 hari, 3 malam, kita tidak makan gitu kan. Puasa setengah hari aja kan lapar ya, apalagi bertapa gitu, puasa 3 hari 3 malam gak makan. Wah, bisa badan kurus tinggal tulang ya. Reflektif juga dikenal dengan kontemplatif, introspektif, meditatif, tafakur, tadabbur, saat teduh, saat tenang, dan lain-lain. Bermakna pemusatan pikiran dan rasa untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai pencerahan. Dengan refleksi juga, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah dari yang sederhana sampai masalah-masalah yang kompleks. Dari masalah yang pribadi, masalah yang kira-kira cuman masalahnya tentang baperan, sampai dengan masalah menyelesaikan masalah-masalah negara. Ada kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu pertama saat bertafakur di Gua Hiro. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, kesukaan beliau salah satunya adalah melakukan tafakur atau berefleksi di Gua Hiro. Sambil membawa makanan dan minuman, bekal dari istrinya Khadijah, beliau bawa ke Gua Hiro untuk melakukan refleksi. Dan kata kuncinya di sini adalah makanan. Beliau membawa makanan dan minuman ya, sangat manusia sekali ya, sangat manusiawi sekali. Jadi refleksi yang dialami oleh Nabi Muhammad, saya sebagai muslim meyakini bahwa tingkat yang paling tinggi adalah mendapatkan wahyu, dan ini tidak bisa didapatkan oleh kita sebagai manusia biasa. Ada juga kisah tentang Buddha dan muridnya yang berkaitan dengan ilmu refleksi. Alkisah, sang Buddha telah menjadi tua. Suatu sore ia dan muridnya beristirahat sejenak di tengah hutan. Dan Buddha merasa sangat lelah dan haus, sehingga dia minta bantuan muridnya untuk mengambil air minum di sungai terdekat. Dan si murid pun bergegas berjalan menuju sungai tersebut. Tapi ternyata banyak sekali gerobak-gerobak baru saja lewat dari sungai itu, yang membuat air sungai menjadi keruh. Lalu muridnya pun kembali ke Buddha tanpa membawa air minum. Buddha lalu menyuruh muridnya itu untuk duduk di sebelahnya. Lalu beliau berkata, "Tunggu 30 menit lagi. Lalu kembalilah ke sungai itu," ucap sang Buddha. Benar saja, saat si murid kembali 30 menit kemudian, lumpur di sungai telah mengendap dan air di atasnya menjadi jernih. Dia buru-buru memasuki airnya ke cawan untuk dibawa ke sang Buddha. Lalu sang Buddha berkata, "Kau tahu, sungai itu ibarat pikiran manusia. Ketika pikiran kita sedang kacau, diam dan sabarlah sejenak. Tunggu sampai masalahmu mengendap, saat itulah kita bisa mulai berpikir jernih untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi." Sobat pemimpin yang saya banggakan, salah satu teknik refleksi yang saya ambil, yang saya amati, tiru, dan modifikasi adalah teknik dari Sonia
Beliau adalah seorang guru intuisi yang mendunia yang sudah menulis 20 buku tentang refleksi dan intuisi. Tahapan dari Sonia yang saya amati, tiru dan modifikasi menjadi sebuah teknik atau proses yang dinamakan dengan teknik DOA. Apa itu teknik DOA? D. Dedikasikan waktu, tempat, dan media yang dibutuhkan. Dedikasikan waktu. Setiap manusia memiliki waktu terbaiknya. Bisa jadi Anda memiliki waktu terbaik untuk berefleksi atau mencari inspirasi di saat pagi. Tapi bagi yang lain bisa jadi waktu terbaiknya adalah di malam hari ketika orang lain terlelap, ketika orang lain tertidur. Dia malah banyak bisa menggali inspirasinya saat malam hari. Lalu juga mengenai dedikasikan tempat. Dedikasikan tempat biasanya juga berkaitan dengan kenyamanan nih. Ada yang nyaman mungkin tempat berefleksinya di kamar mungkin. Atau mungkin di atas genteng di rumahnya. Hati-hati jatuh ya. Atau mungkin di ruang kerja misalkan. Oke. Dan yang ketiga, dedikasikan media yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya menyediakan buku khusus untuk jurnal dan pulpen tentunya setiap kali berefleksi. Karena refleksi itu sebuah inspirasi yang harus ditangkap dengan tulisan. Sayang kalau sudah mendapatkan inspirasi dari refleksi, tapi tidak ditulis. Nah, kalau saya pribadi, biasanya saya menulis refleksi di notes HP. Dan ini kurang direkomendasikan sebetulnya. Karena ada penelitian bahwa ketika kita menulis, itu otak kita seperti terhubung dengan tangan kita. Maka inspirasinya juga akan deras. Nah, tapi karena saya seringkali berefleksi, mungkin setiap hari itu bisa 2-3 kali, maka saya harus bisa menangkap inspirasi-inspirasi yang saya refleksikan. Jadi lebih mudah bagi saya untuk menulisnya di handphone. Nah itu bisa dipilih yang mana yang nyamannya. Baik, lalu olah nafas. Nah di olah nafas ini ada 3 teknik. Nah ini saya ambil dari Sonia, seorang pakar guru refleksi dan intuisi tadi ya. Yang pertama teknik tiup lilin. Nah teknik tiup lilin dengan tempo 5-1-5. Jadi 5-1-5 ini tarik nafas 5 detik, tahan 1 detik, lalu hembuskan 5 detik pelan-pelan. Nah, saat menghembuskan, bayangkan Anda seperti sedang niup lilin ulang tahun. Ya, padahal nggak ulang tahun ya. Oke, itu teknik tiup lilin. Lalu yang kedua ada teknik hembus nafas suara lega. Temponya masih sama, 5-1-5. 5 ditarik nafasnya, 1 ditahan, lalu 5 detik dihembuskan sambil mengeluarkan suara lega. Seperti itu. Nanti kita praktek ya. Teknik yang ketiga, teknik pola nafas tenang dengan ritme 3-1-3. Tarik nafas 3 detik, tahan 1 detik, lalu hembuskan 3 detik. Nah, jadi ini teknik seperti olah nafas biasa, tapi lebih diatur. Oke. Lalu kita masuk ke atur praktiknya. Nah, di atur praktiknya ini ada 3 cara, ada 3 langkah. Yang pertama, connection, lalu correction, direction. Nah, ada gerakannya ya, ikutin yuk. Yang pertama, connection, correction, direction. Oke. Apa itu connection, correction, direction? Connection. Nah, yang pertama tahapan connection ini adalah kita menuliskan input pertanyaan, bisa jadi pertanyaan ini adalah keresahan-keresahan kita atau masalah-masalah di hidup kita yang sulit sekali mendapatkan jawabannya. Nah, setelah dituliskan,
Tahapan selanjutnya adalah pejamkan mata dan rasakan detak jantung Anda dengan meletakkan tangan kanan di atas dada kiri Anda. Nah, di atas dada kiri Anda ya, jangan dada kiri tetangga. Oke. Yang ketiga, lakukan teknik olah nafas tiup lilin dan suara lega. Nah, ini mulai dipakai nih, teknik olah nafasnya ya. Lalu, setelah itu, lakukan refleksi dengan olah nafas tenang dan berdoa. Oke. Setelah itu, kita masuk ke fase correction. Nah, di fase correction ini, sebutkan pertanyaan atau keresahan Anda dengan mengucapkan, "Ya Tuhan," atau "Sang Maha Pencipta, hati saya bertanya." Lalu, mungkin Anda ada keresahan, bisa juga ditanyakan, "Ya Allah, hati saya resah tentang," silakan diikuti dengan keresahannya. Sobat pemimpin yang saya banggakan, yuk kita sempurnakan teori pemahaman refleksi kita dengan praktek melalui refleksi DOA. Yuk kita praktekkan teknik refleksi DOA dengan pertanyaan, siapa sosok paling berjasa dalam membangun jiwa kepemimpinan Anda? Sebutkan alasannya. Silakan siapkan dulu buku jurnal dan pulpennya, atau mungkin notes di HP Anda, lalu tuliskan pertanyaannya, dan pastikan Anda berada dalam posisi yang nyaman untuk berefleksi menggunakan teknik DOA. Saya akan menghitung sebanyak 3 kali. 3, 3, 3. 2, 2, 2. 1, 1, 1. Tarik nafas yang dalam, tahan, lalu hembuskan seperti Anda meniup lilin. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, tahan, lalu hembuskan seperti Anda meniup lilin. Tarik nafas dalam, tahan, dan hembuskan dengan suara lega. Rasakan betapa rileksnya kondisi tubuh Anda, dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki Anda. Lalu tarik nafas kembali, hembuskan perlahan. Dalam kondisi diri Anda yang sejati ini, sebutkan pertanyaan Anda. Wahai Zat yang Maha Mengetahui, hati saya bertanya, siapakah sosok yang paling berjasa dalam membentuk jiwa kepemimpinan saya? Wahai Zat yang Maha Mengetahui, hati saya menjawab, wahai Zat yang Maha Mengetahui, hati saya bertanya, mengapa Ia adalah sosok yang menjadi perantaramu untuk membentuk jiwa kepemimpinan saya? Wahai Zat yang Maha Mengetahui, hati saya menjawab, terima kasih wahai Zat yang Maha Mengetahui, dan saya akan membawa Anda keluar dari refleksi ini dengan menghitung 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata Anda perlahan dan rasakan kondisi badan Anda yang prima
dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Baik, setelah Anda melakukan refleksi, sekarang masuk ke bagian koreksi. Uji kembali jawaban-jawaban hasil refleksi Anda. Silakan dituliskan di buku jurnal Anda, lalu uji dengan 4 nilai. Nilai cinta, nilai keberlimpahan, kejujuran, dan kemurnian. Baik, silakan. Setelah tahapan correction selesai, kita masuk ke tahapan direction. Pikirkan, siapakah orang yang akan Anda ajak diskusi dari hasil refleksi Anda? Mungkin orang-orang terdekat Anda, orang tua, pasangan Anda, teman Anda, atau mungkin guru Anda. Pemimpin yang saya banggakan, tentunya waktu refleksi kita di tahap ini perlu ditingkatkan terus hingga Anda bisa terbiasa dan menguasai teknik refleksi dengan teknik DOA ini. Terima kasih telah bersama-sama kita menyimak dan mempraktekkan apa itu refleksi dan refleksi dengan teknik DOA. Semoga kita menjadi pribadi atau pemimpin yang reflektif sehingga kita bisa melakukan transformasi dari nilai-nilai kepemimpinan yang kita miliki.